Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya bersama teman saya, Vicky Triananda, ingin melanjutkan materi kekuatan material mengenai defleksi pada balok. Oke, sebelum mulai materi, sebenarnya apa sih balok itu? Balok merupakan sebuah struktur yang mempunyai panjang lebih besar daripada dimensi penampangnya. Nah, maksudnya di sini adalah balok itu panjangnya pasti akan lebih besar daripada lebar maupun tebalnya. Nah, panjangnya ini pasti maksud dari dia lebih panjangnya lebih besar itu buat memberikan kekuatan dan kekakuan yang diperlukan untuk menahan beban secara efektif. Lalu, balok itu menerima beban yang umumnya tegak lurus terhadap semua panjangnya. Jadi, balok itu untuk menahan beban yang vertikal terhadap si baloknya ini. Contohnya kan kayak truk pada jembatan, dia bebannya tuh beban yang tegak lurus. Lalu beban biasanya terpusat ataupun terdistribusi dengan panjang tertentu. Jadi beban pada balok ini dia bisa secara terpusat maupun beban merata. Oke, lanjut. Contohnya seperti ini, balok dalam konsep desain. Maksudnya di sini L ini merupakan panjang balok. Lalu balok itu tidak dapat berdiri kalau dia tidak ditumpuk. Makanya ini di kanan kirinya ini terdapat sebuah tumpuan untuk menumpu si baloknya ini. Nah, si truknya ini anggap saja sebuah beban yang tadi tegak lurus, dan L ini merupakan panjang balok. Jadi konsep dasarnya sih seperti itu sih. Oke, lanjut. Nah, di sini ada jenis-jenis balok. Ada simple beam, cantilever beam, dan overhanging beam. Nah, simple beam ini maksudnya itu balok yang memiliki tumpuan di ujung yang satu dengan ujung yang lainnya. Itu dia bisa dikategorikan sebagai simple beam atau balok sederhana. Nah, lalu yang kedua ada cantilever beam. Cantilever beam ini adalah sebuah balok yang ditumpuk pada satu tumpuan saja dengan tumpuan jepit. Jadi salah satu ujungnya ini ditumpuk oleh tumpuan tetap, namun di ujung yang sini dia bebas, tidak ditumpuk. Lalu selanjutnya ada overhanging beam. Overhanging beam juga dia hampir sama kayak simple beam, cuma bedanya dia tumpuan yang satunya itu dia tidak berada pada di ujungnya, namun dia itu ada pada jarak tertentu. Jadi dia itu enggak di ujung dengan di ujung. Nah, jenis balok seperti ini bisa diselesaikan dengan persamaan kesetimbangan. Lanjut, tumpuan pada balok. Nah, selanjutnya yaitu tumpuan pada balok. Tumpuan pada balok merupakan tempat konstruksi untuk dukungan bagi konstruksi dalam meneruskan gaya yang bekerja. Tumpuan adalah tempat bersandarnya suatu konstruksi dan tempat bekerjanya reaksi. Jadi si tumpuan ini mendukung balok agar tetap stabil dan mampu menahan beban yang diberikan. Nah, contoh-contoh jenis tumpuan pada balok itu ada 3 ya. Yang pertama yaitu ada tumpuan roll. Tumpuan roll yaitu tumpuan yang hanya dapat menahan gaya tegak lurus dan tidak dapat menahan momen. Jadi tumpuan roll ini hanya dapat menahan gaya horizontal. Yang kedua yaitu ada tumpuan sendi. Tumpuan yang dapat menerima gaya dari segala arah. Jadi dari arah vertikal maupun horizontal, tapi sama kayak tumpuan roll tidak dapat menahan momen. Yang ketiga yaitu tumpuan jepit. Tumpuan jepit yaitu tumpuan yang dapat menahan gaya dari segala arah dan juga dapat menahan momen. Nah, untuk tumpuan jepit ini sering digunakan pada balok cantilever. Biasanya digunakan pada konstruksi bangunan. Nah, ini ada contoh-contoh penerapannya ya. Yang pertama itu ada contoh tumpuan sendi. Contoh tumpuan sendi ini bisa dilihat biasanya berbentuk segitiga dan biasanya digunakan pada rangka-rangka jembatan. Terus yang kedua ada tumpuan roll. Tumpuan roll itu biasanya berbentuk lingkaran. Ini digunakan pada bahan beton jalanan. Biasanya terdapat pada jalan tol. Yang ketiga yaitu tumpuan jepit. Tumpuan jepit ini
sering terdapat pada konstruksi bangunan. Jadi dia tuh dapat menahan gaya dari segala arah supaya bebannya itu menjadi lebih stabil dan blok tersebut akan menjadi bisa menahan gaya dari segala arah. Lalu lanjut pengertian tentang defleksi. Defleksi adalah sebuah lenturan yang terjadi pada balok akibat dari bekerjanya gaya transversal atau gaya yang tegak lurus dengan sumbu si balok. Jadi gaya yang tegak lurus. Gaya ini akan menimbulkan momen lentur dan besar kecilnya lendutan sangat dipengaruhi oleh besar kecilnya momen tersebut. Defleksi diukur dari permukaan awal netral setelah balok mengalami deformasi. Nah, jadi defleksi ini adalah sebuah lendutan atau lenturan yang terjadi pada balok akibat balok menerima gaya yang tegak lurus terhadap si sumbu baloknya. Nah, defleksi ini biasanya tuh diukur dari keadaan dia sebelum melentur hingga dia berdefleksi atau melentur hingga semana. Itu yang mau kita bahas di sini. Contohnya pada gambar seperti ini. Nah, lalu ada faktor yang mempengaruhi besarnya defleksi. Yang pertama ini adalah faktor yang mempengaruhi besarnya defleksi. Faktor yang mempengaruhi besarnya defleksi yang pertama itu adalah panjang balok. Jadi seperti gambar yang ada pada di sini, jika sebuah balok anti-lever kita beri beban yang sama sebesar 5 kN, namun dengan panjang balok yang berbeda, maka si balok yang memiliki panjang lebih besar ini dia akan berdefleksi lebih besar daripada balok yang memiliki panjang yang lebih kecil. Lalu beban juga di sini mempengaruhi besarnya defleksi. Jadi semakin besar si beban tersebut, semakin berat beban tersebut, maka defleksi pada balok tersebut juga semakin besar. Contohnya pada gambar ini, yang pertama kita beri beban 1 kN. Nah, garis merah ini dia menunjukkan si defleksi atau lengkungan pada balok yang terjadi ketika si balok ini diberikan gaya sebesar 1 kN. Lalu yang di bawah jika dia diberikan beban sebesar 3 kN, maka dia akan melengkung lebih dibandingkan yang sebelumnya. Lalu juga faktor yang mempengaruhi besarnya defleksi adalah bahan. Contohnya kayak yang ini, misal sebuah balok yang berbahan besi dengan plastik maupun kayu, dia pasti memiliki modulus kekakuan yang berbeda. Nah, ini dia mempengaruhi besarnya defleksi. Lalu juga momen inersia juga berpengaruh, karena dia berpengaruh terhadap momen inersia si penampang tersebut. Nah, terdapat 3 metode untuk menghitung defleksi balok. Yang pertama ada metode integrasi ganda yang akan kita bahas. Metode integrasi ganda ini menggunakan persamaan kurva elastis, lalu defleksi maksimum atau pada titik tertentu, dan kemiringan rotasi sudut maksimum pada titik tertentu. Nah, biasanya ini dia menggunakan alat bantu kurva elastis atau kurva defleksi. Lalu di sini kita menggunakan rumus integral biasanya. Nah, syaratnya itu dia ada kondisi batas pada si tumpuan, lalu ada syarat kontinu kurva elastis. Nah, lalu yang kedua ada metode luas momen. Ini pernah dibahas di kelompok sebelumnya. Dia defleksi pada titik tertentu juga sama, namun dia menggunakan metode luas momen, bukan menggunakan integral. Kalau metode integrasi ganda itu dia menggunakan integral. Lalu yang ketiga ada metode superposisi, seperti yang sudah dibahas di kelompok sebelumnya. Dia menggunakan kurva elastis lalu dengan tabel defleksi. Nah, ini merupakan rumus maksimum balok yang berdefleksi. Misal contoh balok anti-lever, dia terdapat beban di ujungnya, maka rumus maksimum defleksi itu adalah PL pangkat 3 dibagi 3 EI. Lalu misal bebannya seperti di sini, dia rumusnya beda lagi. Jika dia bebannya merata, tersebar, dia juga rumusnya beda lagi. Nah, ini berlaku untuk balok anti-lever. Lalu misalkan pada si simple beam atau balok sederhana,
Jika dia bebannya terpusat, maka rumusnya seperti ini. Lalu jika bebannya terpusat namun tidak berada pada di tengah, jadi agak minggir, dia rumusnya seperti ini. Nah, jika bebannya merata, dia rumusnya seperti ini. Dengan keterangan P merupakan beban berat dengan satuan Newton, si L-nya ini merupakan panjang balok, dan E itu adalah modulus elastisitas dengan satuan Newton per meter persegi, dan I adalah momen inersia dengan satuan kilogram per meter persegi. Nah, A ini adalah si jarak dari tumpuan pertama terhadap beban pertama, dan si B-nya ini jarak dari si beban ke tumpuan yang kedua, dan W itu merupakan bebannya. Nah, setelah itu kita lanjut, yaitu rumus metode integrasi ganda. Yang pertama yaitu ada persamaan diferensial balok, yaitu rumusnya d kuadrat v per dx kuadrat sama dengan m per ei, dimana e yaitu modulus elastisitas, i yaitu momen inersianya, m yaitu momen lenturnya, v yaitu jarak vertikalnya atau lanjutan balok, x yaitu jarak sepanjang balok. Terus ada integral 1 kali untuk memperoleh rotasi. Rotasi di sini ini adalah sudut kemiringannya, ini disebut rotasi atau slope. Rumusnya yaitu omega sama dengan d per dv per dx sama dengan integral m per ei dx ditambah c1. Satu di sini yaitu konstanta yang akan kita cari. Selanjutnya yaitu integral 2 kali untuk memperoleh defleksi. Rumusnya yaitu V sama dengan integral 2 kali M per EI dx ditambah C1x, nah ini konstanta yang pertama, ditambah konstanta yang kedua. Nah, sebelum lanjut ke perhitungan, sebelumnya ada perjanjian tanda terlebih dahulu, dimana bila momen arahnya ke atas atau berbentuk senyum maka bernilai positif. Sebaliknya bila momennya ke bawah yaitu bernilai negatif. Terus yang kedua ada defleksi. Defleksi ketika kurva elastisitasnya ke atas maka bernilai positif, jika ke bawah bernilai negatif. Terus rotasi sudut kemiringannya bila berlawanan jarum jam bernilai positif dan searah jarum jam bernilai negatif. Nah, di sini ada contoh soal perhitungan defleksi metode integrasi ganda. Diketahui sebuah gelagar sederhana seperti pada gambar berikut. Ini ada sebuah gelagar atau balok yang diberi beban 300 Newton dan panjangnya 1 yaitu 3. Ini bebannya di titik D. Ditanyakan carilah persamaan lanjutan, terus lanjutan di titik C dan lanjutan maksimum jika E elastisitasnya yaitu 10 pangkat 10 N per M kuadrat dan inersianya 1,5 dikali 10 pangkat 6 meter pangkat 4. Nah, langkah pertama yaitu dengan menghitung reaksi di titik A atau RA dan titik B atau RB. Nah, di sini titik acuannya A, di mana sigma MA sama dengan 0. Ini bebannya 300 Newton bereaksi terhadap titik A karena searah jarum jam maka bernilai positif. Ini RB bereaksi terhadap titik A berlawanan arah jarum jam maka negatif. Hasil perhitungannya RB didapat 200 Newton. Titik acuannya di titik B di mana sigma MB sama dengan 0. Terus RA bereaksi terhadap titik B searah jarum jam maka nilainya positif.
Terus ini gayanya 300 Newton bereaksi terhadap titik B berlawanan arah jarum jam bernilai negatif. Hasil perhitungannya RA sama dengan 100 Newton. Nah, langkah kedua yaitu kontrol gaya-gaya vertikalnya. Sigma V sama dengan 0. Sigma V sama dengan 0. Kita cari gaya-gaya vertikalnya RA. Gayanya ke atas. Bila gaya ke atas yaitu bernilai positif. Terus RB bernilai positif karena arahnya ke atas. Dan ini 300 Newton arahnya ke bawah berarti negatif dan hasilnya sama dengan 0. Maka hasil dari RA dan RB ini benar. Lanjut ke langkah yang ketiga yaitu membuat persamaan momen. Misalkan momen sejauh X meter dari titik A ke kanan. Ini titik acuannya. Ini 300 ke titik acuan X kurangi 2. Momen inersia, momennya RA sepanjang X dikurangi 300. Ini karena berlawanan jarum jam, maka nilainya negatif. Min 300 dikali X min 2. Didapat hasilnya ini dan kita masukkan ke persamaan diferensial dan hasilnya ini. Setelah itu kita lanjut ke langkah yang keempat yaitu integralkan persamaan momen. Integrasi ke 1. Kita masukkan persamaan tadi ini menjadi integral pertama. Ini X-nya pangkat 1, 1 ditambah 1, 2, 100 dibagi 2 yaitu 50 X pangkat 2. Dan ini juga sama, ini pangkat 1 ditambah 1 jadi pangkat 2. Dan ini 300 dibagi 2 sama dengan 150. Dan ditambah konstanta 1 yaitu C1. Terus langkah kelima yaitu integralkan persamaan kemiringan. Ini untuk menentukan refleksinya. Ini persamaan yang satu kita integralkan lagi. Ini X-nya pangkatnya 2, 2 tambah 1 jadi 3. Jadi 50 per 3. Ini pangkatnya jadi 3, 50 dibagi 3 yaitu 150 dibagi 3 yaitu min 50. Ini C1 kita integralkan jadi C1X ditambah C2 Newton kali meter kubik. Nah, lanjut ke langkah yang keenam yaitu menentukan nilai konstanta C1 dan C2. C1 dan C2 ditentukan dengan kondisi batas sebagai berikut. Ini di titik A jarak X-nya yaitu 0 dan landutan pada titik A sama dengan 0. Kita substitusikan ke persamaan yang ini. Ini hasilnya 0, ini 0 kurangi 2 hasilnya negatif. Kalau hasilnya negatif dalam metode integrasi ganda, negatif pada dalam kurung itu diabaikan. Jadi ini tetap min 0 ditambah 0 ditambah C2. Jadi C2-nya sama dengan 0. Terus di titik B. Di titik B X-nya yaitu 1, 2, 3. X-nya 3 dan landutannya 0. Kita sama masukkan ke persamaan ini. Kita substitusikan Y-nya sama dengan 0. Ini X-nya jadi 3. Hasilnya satunya min 1, 133,333. Nilai C1 disubstitusikan ke persamaan landutan sehingga jadi nilai C1 dan C2 ini dimasukkan ke sini dan menjadi ini. Karena C2 0 maka diabaikan. Nah, lanjut. Tadi sudah didapat persamaannya seperti ini. Terus langkah ketujuh yaitu menghitung landutan di titik C. Kan tadi yang ditanyakan yaitu di titik C. Di titik C X-nya 1. Ini 1 kita masukkan 1. Ini kita jumlahkan menjadi 16,667. Ini 1 kurangi 2 hasilnya negatif.
karena negatif maka diabaikan. Ini langsung kurangi 133,333 dan hasilnya negatif 116,667 Newton meter kubik. Terus langsung masukkan elastisitas dan inersianya. Maka runtutannya diperoleh, ini nilainya tadi dimasukkan dibagi inersia sama elastisitas. Hasilnya ini meter diubah menjadi milimeter menjadi negatif 7,78. Karena negatif di sini menunjukkan arah lanjutannya ke bawah. Jadi tadi kan ada perjanjian tanda, bila lanjutannya ke bawah maka bernilai negatif. Nah, selanjutnya ke-8 yaitu menghitung lanjutan maksimum. Jadi misalkan lanjutan maksimum terjadi pada segmen A ke D sehingga persamaan di atas menjadi. Nah, ini kan kita masukkan nih X-nya berapa tadi? A ke D, A ke D yaitu 1, 2. X-nya 2, 2 kurangi 2, 0. Jadi ini diabaikan, jadi tetap yang dipakai yang ini sama min 133,333 X. Setelah didapat, jadi jarak lanjutan maksimum dari titik A diperoleh dengan mendiferensialkan persamaan tersebut terhadap X dan membuat turunannya sama dengan 0. Jadi si persamaan ini kita diferensialkan, kita turunkan dan turunannya sama dengan 0. Jadi ini kita turunkan 3 kali 3, ini dicoret 3, 50. Jadi ini 3 kurangi 1 jadi X kuadrat. Ini 133,333 X, X-nya hilang jadi 133,333 sama dengan 0. Ini kita pindah ruas, dapat X-nya sama dengan 1,633 meter. Jadi dengan demikian asumsi bahwa lanjutan maksimum terjadi di segmen A ke D adalah benar karena segmen A ke D berjarak 2 meter. Lanjut, kita tadi kan didapat nilai X-nya 1,633 meter. Kita substitusikan lagi ke persamaan yang ini. Ini kan X-nya ganti jadi 1,663 meter dikurangi 2, hasilnya negatif jadi diabaikan, jadi kita menggunakan persamaan yang ini. Jadi lanjutan maksimumnya EI lanjutan maksimum sama dengan 50/3, ini X-nya dimasukkan dikurangi 133,333 dikali X-nya masukkan lagi, didapat min 145,154. Ini dibulatkan ya. Terus ini kita menghitung lanjutan maksimumnya yaitu min 145,154 per tadi inersia sama momen elastisitasnya dimasukkan karena sudah diketahui, tinggal dimasukkan saja. Ini dibagi dengan ini, hasilnya sama dengan min 9,68 dikali 10 pangkat min 3 meter. Kita ubah menjadi milimeter yaitu 9,68 milimeter. Ini tanda negatif menunjukkan arah lanjutannya ke bawah. Jadi lanjutan maksimum pada ini dengan diberi beban 300 Newton itu dengan panjangnya min 9,68 mm. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.